warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa man ilaihi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Minta maaf rotok apa kentekan suara nggih. Kula ngomong karo anakku, "Apa Bi? Abi jiwen apa Bi?" Kentekan suara sepunten nggih. Qila, dikatakan, la ghurbata li fadil wala waqana li jahil. Tidak ada keasingan bagi orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang punya fadilah, dan orang yang tidak mempunyai ilmu, orang yang jahil itu dianggap oleh manusia adalah orang yang asing. Ini kalau kita punya ilmu, kita mau ditaruh di desa, kita akan laku. Kalau kita punya ilmu, kita ditaruh di kota, kita akan laku. Ditaruh perumahan, kita akan laku. Ditaruh di gunung, kita akan laku. Tapi kalau orang yang punya ilmu, orang yang tidak punya ilmu, walaupun dia hidup di sana, warga negara sana, asli kampung sana, tapi kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak dianggap oleh manusia. Makanya nomor satu itu ilmu, nomor dua itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok orang kok sampai berangkat ke Kiai Hamid? Ada yang dari Probolinggo ziarah, ada yang dari Jember ziarah, ada yang sampai dari Jakarta ziarah, ada yang sampai luar negeri ziarah. Apakah Kiai Hamid orang kaya? Betul. Orang kaya mulia di dunia, mati hilang ceritanya. Orang kaya, orang punya jabatan, mulia di dunia, ketika meninggal selesai jabatannya. Tapi kalau orang yang punya ilmu, di dunia dia akan mulia, di akhirat lebih-lebih dia akan mulia. Kenapa orang datang sampai dari Jakarta datang ke makam? Kalau kita yang meninggal, Pak, kalau kita yang meninggal, mungkin anak kita tidak mau doakan. Kalau kita meninggal, bisa-bisa anak kita tidak mau mendoakan. Tapi kenapa kok orang sampai banyak yang datang ziarah? Sing dodol sego goreng, laris sego goreng iki. Masa alun-alun dodol sego goreng, kabeh bingung ambek anak. Saya milih nasi goreng bingung, kebanyakan nasi goreng. Yang jual mie laris semua. Yang jual minyak wangi kalau Jumat Legi sampai 5 juta. Karena apa? Karena di situ ada hambanya Allah yang Allah cintai dan yang mempunyai ilmu. Tiang lak duwe ilmu niku mulya, Pak. Jadi dokter dari oret-oretan tok. Sakit apa? Oh, pilek iki masuk angin. Nek ngono tok men, oret-oret. Orang 100.000. Oh, iki mek cokot-cokot asam urate munggah iki. Oret-oret orang 100.000. Kenapa? Karena mempunyai ilmu. Ilmu untuk dunia bagus, tapi lebih-lebih ilmu untuk akhirat adalah lebih bagus. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah kalian. Sesungguhnya tidak ada manusia dilahirkan dalam keadaan alim. Tidak ada manusia perocot lahir alim, tidak ada. Semua perlu usaha. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu.
Orang yang pinter sama orang yang bodoh beda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang bodoh sama orang yang pinter? Tidak, beda. Fa inna kabiral qaum, ada dalam suatu golongan, la ilma indahu, dia tidak punya ilmu, maka shaghirun idza tafata anhul mahafilu, maka dia tidak dianggap oleh manusia. Makanya eman, Beb, saya ini kurang pinter, anak kita yang pinter. Kalau bapaknya tidak ngerti, jangan sampai anaknya tidak ngerti. Wis kasih, Beb, anak saya sudah besar semua, cucunya. Lebih-lebih ilmu akhirat, ya, lebih-lebih ilmu akhirat. Ilmu dunia bagus, lebih-lebih ilmu akhirat. Anak saya enggak saya jadikan kiai, enggak apa-apa. Jadikan dia ustadz, enggak mau jadi ustadz, enggak apa-apa. Yang penting harus mengetahui ilmunya Allah. Masih kecil itu ajarkan Al-Quran, ajarkan kitab-kitabnya Allah, ajarkan apa-apa yang diwajibkan dalam sholat. Kalau besar mau jadi apapun terserah, yang penting jangan lupa sama ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, kadang-kadang lak wayai sekolah umum topi ini anyar, nggih, kelambine anyar, tase anyar, dipilih sing paling apik, celananya bagus, sepatu nih anyar. Tapi lak wayai madrasah, kadang-kadang dititipno koncoe, oke, ngaji ning Pak Ustad dik ini masjid, kirim salam, Ustadnya dikasih gula. Ustadznya cuma dikasih gula 2 kilo. Koncoe sing ngenterno. Pak Ustadz, ini mau ngaji, ini 2 kilo dari bapaknya ini. Iya Pak enggak? Nanti dapat 2 bulan, si anak itu tidak ngaji maneng. Kita koni nang dia anak kok tidak ngaji maneng. Hilang Ustaz. Iki jenengi santri jelangkung. Iki jenengi santri jelangkung. Ya, makanya ilmu ini benteng. Ilmu ini adalah benteng supaya kita tahu bahwa ini ilmu yang betul, ini ilmu yang salah. Tapi kalau manusia tidak punya ilmu, maka dia akan keliru, Pak. Ada orang katakan tahun 2012 kiamat. Yang bodoh, yang tidak ngerti ilmu, percaya, oh iya bener paling. Tapi kalau orang yang punya ilmu, tidak mungkin percaya dia. Tidak mungkin percaya. Kenapa? Wong Kanjeng Nabi sendiri tidak menentukan kapan kiamat kok. Dulu ada di Banyuwangi, satu orang ngaku nabi. Akhirnya ketika itu dia ngomong sama pengikutnya, tanggal segini, jam segini, hari ini akan terjadi kiamat. Pengikutnya yang bodoh percaya. Ketika tanggal itu, hari itu, jam segitu, akhirnya semua berangkat ke gunung. Yang naik gunung selamat, yang di bawah tidak selamat. Akhirnya naik gunung. Semua pengikutnya itu sekitar 50 orang naik gunung semua. Ketika sampai di gunung, pas hari itu tidak ada kiamat. Pak Yai, mana kiamatnya Pak Yai? Oh, turun teko kok, ndak saiki, urung, bukan hari ini, besok. Dia kiamat ditunda itu. Akhirnya netep di gunung. Ternyata besoknya juga ndak kiamat. Pak Yai kok oh bukan sekarang. Akhirnya orang 50 ngomong, oh duduk kiai, wong gendeng ini. Ini bukan kiai, namanya orang gila. Tapi kalau orang yang punya ilmu, tidak mungkin dia akan keliru. Tidak mungkin, wong Kanjeng Nabi tidak menentukan kapan kiamat kok. Ketika itu ada hadis Jibril, namanya hadis Jibril.
Malaikat Jibril menyerupai manusia. Malaikat Jibril menyerupai manusia, pakai baju yang putih, rambutnya hitam, menyerupai manusia, duduk depannya Kanjeng Nabi. Ketika itu Kanjeng Nabi bersama sahabatnya. Malaikat Jibril tanya, apa itu Islam? Islam itu begini, begini, begini. Syahadat, sholat. Apa itu iman? Iman itu antuk mina billah wa malaikat. Apa itu ihsan? Anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi ketika Nabi ditanya, kapan kiamat? Nabi menjawab, yang bertanya lebih mengerti daripada yang ditanya. Maka malaikat Jibril mengatakan, kalau gitu tanda-tandanya apa? Akhirnya Nabi menyebutkan tanda-tandanya. Nabi tidak menentukan kapan kiamat. Nah, makanya kalau orang punya ilmu, oh enggak mungkin kiamat. Orang punya ilmu tidak mungkin kiamat sampai apa-apa yang ditentukan oleh Rasulullah terjadi. Jadi kalau ada orang ngomong nanti tahun 2024 kiamat, dari sopo? Paham ya? Nah, kasih contoh lagi. Ada satu orang, kalau ada orang bodoh, dia mengatakan harusnya sholat tidak usah pakai baju. Harusnya sholat tidak usah pakai baju. Karena baju ini yang ditakutkan baju yang haram. Kalau kita bodoh, oh iya bener berarti. Tidak usah pakai baju semua, enak mudah wis. Kalau kita bodoh, kita akan terima. Oh iya betul. Lebih baik telanjang. Karena apa? Karena ini dunia. Jadi sholat itu tidak boleh bawa dunia. Jadi lebih baik telanjang. Kalau kita bodoh, kita akan terima. Oh iya benar berarti. Kalau kita pintar, tidak mungkin. Tidak. Karena syaratnya sholat itu harus satrul aurah, menutupi aurah. Kalau seandainya tidak usah pakai baju Pak, sholat tidak usah pakai baju, tidak usah pakai celana, mudoan. Tidak mau saya jadi imam. Cenake udah jadi imam, ya udah jadi makmum aku. Ya, aku menek pas sujud belain akhirnya. Kan gitu. Itu tahu telur ya akhirnya ya. Nah, begitu ya. Makanya kalau kita punya ilmu, oh enggak. Kita akan menjawab syaratnya sholat, sahnya sholat harus menutup aurat. Itulah pentingnya ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Kalau kiai-kiai dulu itu mereka warok. Ada namanya Kiai Ali Murtadha Besuk. Kiai Ali Murtadha itu yang membangun pesantren Besuk. Ya santri dulu ya. Santri dulu tuh makannya kelotok. Nasi sama kelotok. Itu santri dulu. Nasi sama tempe. Kiai Ali Murtadha itu berangkat dari Pasuruan. Kiai Ali Murtadha itu muridnya Habib Alwi Bonagung. Jadi Kiai Ali Murtadha itu belajar ke Habib Alwi Bonagung. Setelah dari Habib Alwi Bonagung berangkat ke Mekah. Bukan orang kaya. Sampai di Mekah Kiai Ali Murtadha itu sering kelaparan. Kiai Ali Murtadha sampai di Mekah itu sering kelaparan. Ini namanya mondok. Makanya kelotok, makan tempe. Kalau kita kan beda sekarang. Wong ada santri, ada di pondok itu ATM-nya isinya 10 juta kok. Kalah sugih aku hari ini. Ada satu santri yang ATM-nya 10 juta. Kalau kita punya anak kita mondok, jangan banyak-banyak dikasih uang, sedikit supaya mereka merasakan susahnya dalam mencari pondok. Tidur bawah, enggak apa-apa, yang penting ada kasur. Makanya kenapa orang-orang dulu keramat? Kenapa kiai dulu keramat? Kenapa habaib dulu keramat? Karena ndak kerumat, Pak. Karena ndak kerumat. Saiki padha kerumat kabeh makane ndak sing keramat. Karena sekarang padha kerumat kabeh ndak ada yang keramat. Ada namanya Habib Abdullah bin Yahya. Habib Abdullah bin Yahya. Habib Abdullah ini senang baca kitab. Senang baca kitab. Beliau punya paman Pak Lik.
namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang kitab Sulamut Taufik. Habib Abdullah bin Yahya ini tidak mau kawin. Jadi sampai agak umur tidak mau kawin. Sedangkan ibunya ingin punya cucu. Abdullah Rabiu, Abdullah kawin no. Tidak bu. Abdullah kawin no. Tidak bu. Kalau kita kan Umar kawin no. Bismillah kan gitu ya. Bismillah budal. Abdullah kawin no. Tidak bu. Aduh terus sampai akhirnya ibunya bersumpah. Kalau kamu tidak kawin, saya tidak ridho. Kalau kamu tidak kawin, saya tidak ridho. Akhirnya kawin, Pak. Akhirnya nikah. Ketika malam pertama, pamannya, Pak Liknya ini nyanyil. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir nyanyil. Ketika malam pertama, ada satu kitab yang dia belum baca. Ditaruh di atas kamarnya beliau, kamar kemanten. Istrinya sudah dandan, sudah siap istrinya. Ketika mau masuk kelihatan ada kitab, dibaca kitabnya. Istrinya duduk, mulai ba'dal isya baca kitab sampai subuh. Kalau kita, wis entek sak gede-gede ini, Bib. Ya. Kalau kita bisa habis, ini dibaca mulai isya sampai subuh. Istrinya duduk. Akhirnya ketika subuh ibunya terasa. Keluar dari kamar, menantunya perempuan ini dipegang rambutnya. Basah apa tidak? Kalau basah berarti gul misalnya. Kalau belum basah berarti tidak gul. Dipegang. Basah apa tidak? Tidak basah. Akhirnya ibunya ngomong, kamu tadi malam tidak disentuh sama Abdullah. Iya bu, saya tidak disentuh sama Abdullah. Ngapain Abdullah di malam? Mulai isya sampai subuh, Habib Abdullah bin Yahya baca kitab, aku tidak disentuh. Allah. Akhirnya dipanggil Abdullah bin Yahya ini sama ibunya, Abdullah, ibu tidak ridho sampai kamu tidak menggauli istrimu. Akhirnya digauli. Allah, nggih. Lah Habib Umar ya siji maning ceritane. Wis diempet-empet sak suwen-suwen nggih. Oh, kate selawe tahun iki san ngempet isan. Dideke dhisik kitabe. Inilah bedanya orang-orang dulu sama orang-orang sekarang. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun hafal Quran. Umur 10 tahun sudah hafal Muwatta Ibn Malik. Umur 7 tahun hafal Quran, umur 10 tahun sudah hafal Muwatta Ibn Malik. Kalau mungkin sekarang umur 7 tahun wis khatam Mobile Legend. Ya kan jauh. Bedanya ulama sekarang sama ulama dulu tuh beda jauh. Makanya eman ayo yang kepingin kate mondokno anake nggih monggo. Yang mau kepingin menyolakan anaknya sekolah ya monggo. Cuma jangan lupa dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai anak tidak dididik dengan didikan ajarannya Allah. Jangan sampai anak melupakan dengan ilmunya madrasah. Eman ya. Kalau kita cerita ulama-ulama dulu jauh Pak, perjalanan mereka itu jauh, lari ke sana nyari ilmu, lari ke sana nyari ilmu. Habib Taufik ini kalau mau belajar ke Surabaya dulu, naik kereta dari Pasuruan ke Surabaya. Gurunya punya penyakit liver. Jadi gurunya Habib Taufik ini punya penyakit liver. Malam tidak bisa tidur. Jadi tidurnya jam 7 pagi. Jadi Habib Taufik ini nunggu di pintu rumahnya sampai 3 jam, sampai 4 jam duduk. 3 jam, 4 jam dibukakan. Setiap hampir pelajaran gitu, dari Pasuruan ke Surabaya naik kereta, dari Pasuruan ke Surabaya naik kereta.
Inilah mujahadahnya orang-orang yang dahulu dengan kita. Jauh ya, jauh. Lebih baik mana Beb sekarang Beb? Mondok apa sekolah? Terserah. Mau sekolah ya monggo, mau mondok ya monggo. Yang penting pilih anak-anak kita dengan didikan yang terbaik ya. Pilih anak-anak kita dengan didikan yang terbaik. Jangan bingung kehabisan harta. Makanya ada orang mengatakan jangan banyak meninggalkan warisan ke anak. Cuma banyaklah meninggalkan ilmu ke anak. Betul ya? Jangan banyak meninggalkan warisan ke anak, lebih baik meninggalkan ilmu ke anak. Kalau meninggalkan warisan ke anak, minta maaf kadang-kadang bapaknya meninggal, dorong garing kuburannya. Belum 40 hari sudah tukaran anaknya. Tapi kalau kita meninggalkan ilmu ke anak, insya Allah menjadi anak-anak yang manfaat. Kadang-kadang rumahnya besar, mobilnya 4. Setiap bulan diparani polisi. Tidak nikmat. Kasus narkoba, kasus ini. Cuma rumahnya kecil. Yang satu jadi guru, yang satu jadi guru madrasah, yang satu jadi bidan. Kan nikmat. Nah, makanya tinggalkan kepada anak-anak kita ilmu, jangan tinggalkan kepada anak-anak kita harta ya. Belum bisa. Kibis dodok untuk sesek gitu, suara tidak kuat ini. Maaf ya. Maaf. Ya mungkin ketika jadi vokalis Pak, kok tambah enak ini suaranya. Mudah-mudahan barokah ya, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang sholihin sholihah. Sukses dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan orang tua kita dalam kubur jadi kuburan rawdah min riyadil jinan. Orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat walafiat zahir maupun batin. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatina fi dinihim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.